Halo teman-teman, di sini aku mau sharing pendapat aku tentang pengajaran Kristen. Jadi apa yang selama ini aku alami, ya ini tanggapan aku aja, pemikiran dari aku aja, ini pendapat aku. Jadi Kristen itu yang diajarkan intinya adalah tentang kasih, dimana buat aku pengajarannya itu sebenarnya itu nggak normal, tapi itu adalah yang normal bagi mereka. Jadi gini aja, contoh ya, sesuatu yang buat aku itu nggak normal, tapi itu standar mereka, itu normalnya mereka gitu loh maksudnya ya. Contoh gini ya, di Alkitab ini ada ayat-ayat yang tentang kasih ya. Di ini tunggu aku bacain aja ya di ayat-ayatnya. Jadi ada di 1 Korintus 13 ayat 13. Tulisannya gini: demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, jadi poin ini udah jelas-jelas tentang kasih kayak gitu. Terus ada lagi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ya. Itu kalian ingat. Jadi maksudnya ada kasih, ada penguasaan diri, ada kesetiaan, kebaikan kayak gitu ya. Terus tentang janji nikah. Janji nikahnya Kristen. Jadi pasti janji nikahnya itu kayak gini: saya mengambil engkau menjadi istri atau suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Jadi janji itu diucapkan itu, kalau buat aku itu kamu tuh janji ke Tuhan gitu ya, bukan janji ke pasangan. Kalau aku sih nggak percaya sih dengan janji manusia, itu nggak percaya. Apalagi manusia juga bukan makhluk yang sempurna. Manusia bukan, pasti kita juga pernah ada kesalahan ya kan. Jadi aku kalau manusia temen atau janji kayak oke gitu, cuman aku tidak mempercayai janji manusia. Karena apa? Kalau mereka nggak bisa nempati janji, so gimana? Ya udah kan ya udah, meskipun kita marah-marah, ngomel-ngomel, lu kan udah janji lah, so dia nggak bisa nempatin, so gimana gitu. Jadi aku tuh nggak pernah percaya oleh janji manusia. Jadi saat sumpah pernikahan ini itu bukan ke pasangannya gitu ya menurut aku, tapi itu tuh sumpah ke Tuhan kayak gitu loh. Jadi tuh kayak bener-bener this is something serious, dan itu janjimu ke Tuhan, dimana Tuhan itu maha kuasa, maha tahu kayak gitu. Jadi harus kayak ini nih something yang bukan main-main gitu ya, di dalam hidup ini bukan yang main-main kayak gitu. Jadi kayak untuk saling menjaga, itu menjaga dari orang lain, bahkan menjaga dari diri kita sendiri. Mungkin kita bisa menyakiti dia kan gitu ya, kita bisa menyakiti pasangan, tapi yang diucapkan adalah menjaga untuk tidak menyakiti dia juga dari serangannya dari diri kita sendiri kayak gitu. Dalam waktu senang maupun dalam waktu
susah, dalam waktu kelimpahan maupun jadi dalam waktu mungkin awalnya enak hidupnya, kaya, terus tiba-tiba bangkrut, miskin, dia tetap menemani kayak gitu ya, tetap mengasihi, tetap menjaga meskipun hidupnya udah nggak seenak dulu yang banyak duit misalnya kayak gitu ya. Dan dalam waktu sehat maupun sakit, jadi meskipun mungkin istrimu tuh sakit, dia nggak bisa punya anak buat kamu, tapi kamu tetap setia sama dia, kamu tetap mengasihi dia, kamu tetap menghargai dia, kamu tetap menjaga dia. Adil nggak sebenarnya? Kadang kalau orang bilang ya nggak adil dong, aku kan kepingin punya anak, dia nggak bisa punya anak, ya udah aku harus sama orang lain, kan nggak adil buat aku gitu kan. Kita kan mikirnya gitu kan nggak adil, itu nggak adil gitu ya. Tapi ini yang diutamakan, yang paling besar di antara itu adalah kasih, yaitu meskipun, jadi bukan kalau aku akan mengasihi kamu kalau kamu kaya, kalau kamu sehat, kalau kamu kayak gitu. Tapi di sini tuh tentang kasih, jadi aku akan tetap mengasihi kamu, aku akan tetap menjaga kamu meskipun kamu sakit, meskipun kamu tuh sudah nggak punya uang kayak dulu, meskipun jadi kayak gitu. Jadi itu janji yang wow, yang nggak bisa nggak main-main gitu. Jadi aku ada sedih kalau melihat teman-temanku yang mereka tuh mungkin bercerai gitu ya, yang aku sih nggak bisa ngomentar banyak tentang itu karena ya memang diantaranya ada yang sampai kekerasan kayak gitu ya. Cuman aku tuh sedih gitu loh, karena aku nggak ngerti kenapa, apa mungkin karena mereka salah pilih pasangan ya, nggak tahu gitu, atau karena pasangannya itu tidak mengerti firman ini, mengerti tentang janji nikah ini yang hanya sekedar diucapkan tapi tidak sungguh-sungguh, atau apa, atau sakit atau apa, aku juga nggak ngerti gitu. Jadi aku tuh aku nggak bisa komentar sih, karena ya perjalanan hidup orang kan sendiri-sendiri ya. Mereka pun juga nggak mau kan hidupnya kayak gitu, pernikahannya kayak gitu tuh mereka juga nggak mau, siapa yang mau gitu ya kan. Cuman aku juga kepingin ya mengingatkan lagi, untuk menguatkan lagi lah, karena buat aku juga itu sesuatu yang susah ya jadi Kristen ya. Jadi Kristen tuh nggak enak loh. Saat orang berbuat jahat kepada kita, kita disuruh mengampuni mereka, berbuat baik ke mereka. Ini ya ayatnya ya, Lukas 6 ayat 27-28. Tulisannya gini: tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, perbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu susah banget, tau gak? Kamu disuruh mengasihi orang yang udah nyakitin kamu, yang udah ngutukin kamu, yang bilang kamu gak berhasil, kamu tuh misalnya kamu tuh cewek murahan apa, dikutukin gitu, caci maki kamu gitu, tapi kamu disuruh mengasihi mereka dan berbuat baik kepada orang kayak gitu. Itu ajarannya tuh gila loh, enggak? Disuruh gitu. Terus kita tuh disuruh mengasihi dan memaafkan. Kayak di Matius 18 ayat 21-22. Bunyinya gini, Petrus tuh muridnya Tuhan Yesus kan,
berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus ngampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 dikali 7 kali. Jagalah dirimu. Disuruh ngampuni terus. Itu nggak gampang ngampuni orang. Maksudnya 70 kali 7 itu kita tuh disuruh ngampuni terus menerus dan suruh membimbing mereka. Dan kalau di Kristen itu prinsipnya itu adalah yang kuat menanggung yang lemah. Itu kan mungkin bagi kita kan nggak adil kan ya, yang kuat menanggung yang lemah. Jadi misalnya kamu ada di sini, dia ada di sini, terus kita gini, ya udah kan, ya cari jalan tengah kan. Jadi kita ketemu cari jalan tengah gitu. Itu kan adil, cari jalan tengah. Tapi yang diajarkan tuh nggak cari jalan tengah. Yang diajarkan itu yang kuat menanggung yang lemah, kayak gitu. Terus diingetin lagi, yang terakhir tuh diingetin lagi di Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kenapa kok dikasih perumpamaan itu seperti domba ke tengah-tengah serigala? Kenapa kok domba gitu ya? Kenapa kok bukan yang lain? Karena domba itu makhluk yang diciptakan tuh bukan untuk menyerang. Dia tuh gak punya cakar, dia tuh gak punya gigi yang tajam-tajam, dia tuh gak punya tanduk yang tajam gitu, enggak. Jadi dia tuh diciptakan bukan untuk menyerang gitu. Jadi terus gimana, dia tuh makhluk yang lemah. Jadi kita tuh manusia itu diibaratkan seperti domba di tengah-tengah serigala, di mana serigala itu bisa nyerang kamu, bisa nyakitin kamu tuh dalam keadaan selalu bahaya. Terus gimana? Domba itu cuman ngikutin gembalanya, melainkan gembala itu adalah Yesus. Jadi domba itu cuman ngikutin apa yang gembala omongin gitu, dan yang ngelindungin dombanya itu ya gembalanya, kayak gitu. Karena domba itu nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa apa, dia cuman berserahnya tuh sama gembalanya, kayak gitu. Ya jadi itu sih menurut pendapat aku, jadi Kristen tuh kayak gitu rasanya.